Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Effendi dengan NIM 23031022339. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Yang kedua, perbedaan akuntansi dan pembukuan. Akuntansi membantu penentu posisi keuangan perusahaan dan menyajikan ke pihak yang berkepentingan. Sementara itu, menurut Albertus Ong dalam buku Penguasai MYOB 2002, pembukuan adalah pencatatan transaksi menurut cara tertentu. Yang ketiga, prinsip akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk melaporkan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Yang keempat, profesi dalam bidang akuntansi. Proses akuntan adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan yang besar, karena seorang akuntan akan bertanggung jawab atas setiap laporan keuangan dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, bidang akuntansi apa saja? Bidang akuntansi meliputi sebagai sub-bidang yang berbeda seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit pajak, akuntansi sektor publik, dan akuntansi internasional. Yang keenam, jenis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan dan menjual jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan dagang yang menjual tanpa mengubah barang atau produk yang dijual. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah dan menjual produk menjadi produk yang berbeda. Nomor 7, 5 jenis laporan keuangan, yakni laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nomor 8, persamaan akuntansi adalah konsep mendasar dalam dunia keuangan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem pencatat keuangan. Nomor 9, contoh akun harta, utang, dan modal. Harta pun digolongkan lagi berdasarkan kelancaran seperti harta lancar, jangka panjang, investasi, harta berwujud, harta tetap, dan masih banyak lagi. Harta lancar dalam hal ini bisa berupa uang khas ataupun khas banyak yang umumnya bisa dikonversi menjadi uang tunai. Beberapa contoh harta lancar adalah seperti piutang khas, wesel, perlengkapan persediaan barang, biaya di muka, dividen, pendapatan yang masih diterima, surat berharga, serta brief. Harta tetap, aktiva tetap atau harta tetap adalah harta yang sifatnya tetap dan mempunyai jangka perputaran waktu yang lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh dari harta tetap adalah pengangkutan, peralatan kantor, mesin, gudang tanah, dan lain sebagainya. Akun utang pun dibagi lagi berdasarkan waktu penyelesaian, yaitu utang lancar. Utang lancar adalah utang yang bisa dilunasi oleh pihak perusahaan dalam kurun waktu yang singkat, yang mana umumnya kurang dari 12 bulan. Utang jangka pendek. Biasanya perusahaan akan melakukan pinjaman dalam pada pihak bank untuk utang jangka pendek. Utang tersebut dilakukan dengan kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Utang jangka panjang.
sama seperti namanya utang jangka panjang, menjadi utang yang dilakukan dengan kurun waktu pinjaman yang cukup lama, umumnya sekitar 10-an tahun. Pengelolaan akuntansi yang selanjutnya adalah modal. Modal adalah selisih aset dan kewajiban perusahaan. Sumber daya bisa diperoleh dari khas perusahaan, saham, investor, pemilik obligasi, investasi, dan lain sebagainya. Modal menjadi hal dari pemilik perusahaan itu sendiri. Keberadaan modal ini sangat penting. Dana akan selalu dicatat di dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir nomor 10, contoh bukti transaksi. Yang pertama nota debit, yang kedua nota kredit, yang ketiga nota kontan. Sekian dari video saya. Bila ada kurang ataupun salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.